Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, bertemu kembali bersama kami di sini di dalam podcast Rujak Madya, Rumpi Pajak KPP Madya Pekanbaru. Nah, pada episode kali ini bersama saya Anita Siahaan. Nah, episode kali ini adalah episode yang sangat spesial. Kenapa spesial? Seperti kawan pajak lihat, di hadapan saya sudah hadir cewek-cewek cantik, senyumnya itu loh menawan hati. Ada Kak Feby. Halo Kak Feby. Kak Anita. Kawan pajak pasti tidak asing ya dengan wajah Kak Feby ini. Kalau sering nonton podcast Rujak KPP Madya Pekanbaru biasanya ada ngeliat ke wajah Kak Feby ya. Tapi biasanya wajah Kak Feby ini dia sebagai MC ya. Nah, kali ini spesial Kak Feby-nya sebagai narasumber. Kita gantian duduk ya Kak Nita ya. Iya, kita gantian. Dan bersama Kak Feby juga ada cewek cantik, masih gadis. Aduh, gelis, Neng Gelis, ada Kak Hani. Halo Kak Hani. Kak Anita. Penuh keceriaan wajahnya Kak Hani ini ya. Senang sekali. Nah, Kak Feby ini adalah petugas helpdesk di KPP Madya Pekanbaru. Dan Kak Hani ini sendiri adalah petugas di tempat pelayanan terpadu ya, biasa disebut dengan TPT. Nah, untuk episode kali ini kita akan bercerita mengenai frontliner nih ya. Nah, tadi saya sudah memperkenalkan Kak Feby dan Kak Hani. Sekarang giliran Kak Feby dan Kak Hani memperkenalkan diri dulu deh. Baik, boleh Kak Anita. Halo, assalamualaikum kawan pajak semua. Nama saya Feby Adika Lubis. Saya adalah penyuluh di KPP Madya Pekanbaru terhitung mulai Mei 2021. Jadi udah 3 tahun ya Kak Nita ya. 3 tahun ya. Nah, dari Mei 2021 itu juga saya menjadi penyuluh dan sekaligus menjadi helpdesk, petugas helpdesk di KPP Madya Pekanbaru Kak Nita, yang harus bisa melayani dan siap selalu dalam melayani wajib pajak tercinta. Pastinya Kak Feby. Nah, dengan Kak Hani boleh memperkenalkan diri? Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Hani. Aku tergabung di KPP Madya Pekanbaru itu mulai tahun 2020. Tapi kalau untuk bertugas di TPT-nya sendiri, aku baru mulai bertugas itu di sekitar Oktober 2023. Teman-teman biasanya ngelihat aku di loket 1 TPT. Nah, sama seperti petugas helpdesk, petugas TPT itu harus siap melayani wajib pajak semua dengan sepenuh hati. Beda kan pajak kan, lembutnya suara dari gadis-gadis ini, dari cewek-cewek ini terasa sangat gadis. Wah, enak didengar ya. Nah, baiklah, berarti kawan pajak untuk petugas frontliner di KPP Madya ini ada 2 ya, ada helpdesk dan ada petugas TPT. Nah, kita ke helpdesk dulu nih. Kak Feby boleh nggak dijelaskan helpdesk itu apa sih, fungsinya apa sih gitu Kak Feby? Oke. Nah, buat Kak Nita dan kawan pajak semua, sebelum saya menjelaskan tentang helpdesk, sedikit saya menjelaskan mengenai fungsional penyuluh pajak. Jadi kan kita petugas helpdesk ini adalah fungsional penyuluh pajak Kak Nita. Nah, penyuluh pajak itu adalah merupakan pegawai pajak, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas khusus untuk memberikan edukasi perpajakan kepada wajib pajak Kak Anita. Yang mana edukasi yang diberikan untuk wajib pajak itu di seluruh unitnya DJP. Jadi dari Kanwil, dari KPP, bahkan ke KP2KP Kak Anita gitu. Baik Kak Anita dan kawan pajak semua, sebelum saya menjelaskan tentang helpdesk, sedikit saya memperkenalkan atau menjelaskan tentang fungsi dari fungsional penyuluh pajak sendiri, karena kan petugas helpdesk itu Kak Anita adalah fungsional penyuluh pajak. Nah, fungsional penyuluh pajak itu merupakan pegawai pajak yang memiliki tugas khusus Kak Anita, yaitu memberikan edukasi kepada wajib pajak di seluruh unit Direktorat Jenderal Pajak. Jadi tugas khususnya ini ya dari Kanwil, dari KPP Pratama atau Madya, nah maupun kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP Kak Anita. Itu pasti ada, disitulah tugas khusus
buat penyuluh dalam mengedukasi wajib pajak. Nah, DJP juga menugaskan penyuluh Kak Nita agar wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara sukarela, yang mana harapan ini sesuai dengan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Direktur Jenderal Pajak yaitu Bapak Suryo Utomo, yang untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Nah, satu lagi tugas buat fungsional penyuluh maupun asisten penyuluh di KPP ataupun di Kanwil ataupun di KP2KP itu untuk melayani konsultasi perpajakan baik secara luring maupun daring di ruang helpdesk KPP Kak Nita. Nah, tadi kita ke fungsi helpdesk itu apa? Jadi kan petugasnya adalah si fungsional penyuluh Kak Nita. Nah, fungsi helpdesk sendiri itu adalah melayani memberi pelayanan dan konsultasi kepada wajib pajak, yang juga memberikan edukasi lah gitu Kak Nita ya, dan bimbingan serta konsultasi kepada wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dari si wajib pajak. Nah, helpdesk juga memberikan penjelasan kepada wajib pajak yang ingin bertanya atau ingin meminta penjelasan baik terkait pelayanan ataupun peraturan perpajakan atau juga tentang aplikasi Kak Nita. Jadi misalnya wajib pajak punya pertanyaan-pertanyaan, ada yang kurang jelas atau gimana, itu adalah bagian tugas khusus dari fungsional penyuluh yang dimaksud adalah helpdesk tadi. Itu adalah tugasnya helpdesk. Yang mana petugas helpdesk adalah fungsional penyuluh. Berarti petugas helpdesk itu fungsional penyuluh. Beda dengan petugas TPT ya. Beda kan. Nah, berarti kalau tugas helpdesk itu memberikan edukasi, memberikan penjelasan, konsultasi kepada wajib pajak yang membutuhkan. Begitu ya Kak Feby? Iya, benar kan. Oh, berarti ini sangat menolong sekali buat wajib pajak yang memang ingin membutuhkan informasi ke meja helpdesk ya Kak Feby? Oh, baik. Kalau gitu kita ke Hani nih sebagai petugas TPT. Kalau tadi kan helpdesk ini fungsional penyuluh. Nah, kalau TPT gimana Kak nih? Bisa dijelaskan? Itu sendiri petugasnya adalah pelaksana yang ada di seksi pelayanan. Jadi TPT itu sendiri tempat pelayanan terpadu, sederhananya adalah loket tempat kami pelaksana di seksi pelayanan yang ditugaskan menjadi petugas TPT untuk memberikan layanan kepada wajib pajak. Untuk di KPP Madya Pekanbaru sendiri itu ada 3 loket yang dibuka di setiap harinya. Nah, layanan-layanan apa aja yang kita terima itu ada laporan-laporan, permohonan dari wajib pajak, juga ada tanggapan surat dari wajib pajak yang biasanya kita input. Begitu Kak Anita. Oh, berarti kayak tadi ada laporan, permohonan, tanggapan itu semuanya melalui TPT ya. Jadi wajib pajak datang ke TPT menyampaikan laporan atau permohonan, itu nanti permohonan tersebut diinput oleh TPT dan itu nanti yang akan masuk ke sistem DJP. Iya benar. Jadi tugas kami itu Kak Anita adalah merekam surat-surat yang disampaikan oleh wajib pajak, baik itu laporan, tanggapan surat atau permohonan-permohonan, yang setelah direkam nanti akan kita disposisikan ke petugasnya masing-masing, ke seksi atau petugasnya masing-masing untuk selanjutnya diproses sebagaimana peruntukannya ke dalam sebuah sistem internal kita. Berarti terkait permohonan ini pasti ada syarat-syarat ya untuk setiap permohonannya Kak Hani ya. Nah, apabila nih wajib pajak nih mengajukan permohonan, untuk syaratnya itu tersebut apa-apa aja syaratnya itu ke TPT atau ke meja helpdesk Kak Hani? Boleh kalau misalnya udah dibawa tuh bawa persyaratan-persyaratannya, kan misalnya mau mengajukan suatu permohonan dibawa ke TPT, kita cek dulu kelengkapannya udah benar atau enggak. Setelah itu nanti kalau misalnya memang ada kekurangannya akan kita sampaikan kekurangannya apa saja. Nah, kalau dari hal yang kita sampaikan itu nanti ada yang tidak jelas, teman-teman wajib pajak boleh kalau mau konsultasi ke helpdesk, bertanya ke helpdesk tentang persyaratan itu tadi. Oh, berarti persyaratan-persyaratan apabila persyaratan ada yang kurang jelas oleh wajib pajak, boleh bertanya ke helpdesk. Berarti dari TPT boleh ke helpdesk ini ya Kak Hani ya. Nah, Kak Hani, untuk KPP Madya itu sendiri permohonan yang biasa, yang paling sering Kak Hani terima itu apa saja Kak Hani permohonannya? Kalau berdasarkan Kepdirjen nomor 160 PJ 2022 itu kan ada 83 jenis pelayanan ya Kak Anita. Banyak ya? Banyak sekali. Tapi kalau untuk di KPP Madya sendiri itu yang paling sering kita terima perubahan data wajib pajak, kemudian pengajuan perpanjangan sertifikat elektronik, permohonan pemindahan bukuan, pengajuan
permohonan melalui TPT. Permohonan wajib pajak itu apakah harus melalui TPT Kak Hani, atau adakah permohonan yang melalui online seperti itu? Untuk beberapa permohonan ada yang bisa kita ajukan melalui web sendiri, seperti PBK itu ada IPBK-nya Kak Anita, bisa diajukan melalui DJP online-nya wajib pajak ya Kak Anita. Kemudian SKB juga bisa online. Untuk keberatan kita juga udah ada yang bisa online. Berarti sebenarnya sudah ada online bisa melalui TPT. SKTD juga. Tapi tidak semua bisa tercover oleh online ya, seperti surat tanggapan seperti itu ya. Baik. Nah, kalau kita tahu ini kan TPT ini wajah dari KPP Madya. Ada standar untuk memberikan pelayanannya nggak nih dari teman-teman dari TPT kepada wajib pajak? Apakah wajib pajak datang harus langsung disapa, disalam, atau dijemput ke parkiran, gimana kan? Jadi memang benar Kak Anita, kita tuh ada untuk pelayanannya di TPT sendiri itu ada standarnya, baik itu dari orang yang melayani, dari kami, dari loket TPT-nya sendiri, kemudian fasilitas di area TPT, juga standar di ruangannya, sampai dengan antriannya kita juga ada standarnya Kak Anita. Cuman kalau untuk standar yang memang harus kita miliki dalam memberikan layanan itu ada 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tapi kalau untuk dijemput sampai ke parkiran enggak kayaknya. Enggak ya. Cuman nanti saat sampai di area TPT nanti akan ada petugas layanan yang tadi sudah dijelaskan Kak Febi yang akan menyambut kita, kemudian mengarahkan kita ke mesin antrian untuk kemudian mencetak nomor antrian. Oh, kalau 5S tidak perlu diragukan lagi melihat wajah Kak Hani, senyum, sapa, sopan, ramah. Nggak ada ramahnya ya, S-nya ya. Tadi apa tuh? 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Semuanya ada di Kak Hani kayaknya. Baik, kawan pajak yang penasaran pengen lihat Kak Hani, boleh datang ke TPT KPP Madya Pekanbaru. Loket Santun. Nah, kalau Kak Febi ini ada 5S-nya nggak sih? Kalau saya ngeliat Kak Febi, kalau Kak Hani masih kita enak lihatnya. Kalau ngeliat Kak Febi ini pakai 5S juga nggak Kak Febi? Oh, tentu saja dong Kak Nita. Kita para penyuluh atau helpdesk juga harus punya 5S gitu. Bahkan nggak cuma 5S, ditambah T. Apa itu T-nya? Sopan, salam, senyum, salam, sopan, santun, sapa, tulus. Oh, tulus. Nah, jadi melayaninya itu juga dengan tulus gitu. Iya. Pertanyaan-pertanyaan itu kita harus menjawab, membantu wajib pajak dengan tulus. Pastinya memberikan pelayanan itu harus dengan hati yang tulus ya Kak Febi. Tulus dan ikhlas ya Kak Nita. Iya. Kalau tadi di TPT kan memang ada beberapa layanan yang sering diberikan ya kepada wajib pajak. Nah, di helpdesk itu sendiri untuk helpdesk KPP Madya Pekanbaru, konsultasi atau bimbingan terkait apa saja yang sering dilakukan atau sering diberikan kepada wajib pajaknya Kak Febi? Sama banyaknya Kanita dengan di TPT yang bisa dilayani di helpdesk KPP Madya Pekanbaru itu biasanya Kanita terkait dengan syarat pengajuan perpanjangan sertel atau sertifikat elektronik, dan juga memberi penjelasan tentang peraturan-peraturan terbaru, terus penerbitan faktur pajak di kawasan berikat. Yang tidak kalah banyaknya juga tuh terkait dengan aplikasi Kanita, pelaporan SPT gitu kan, aplikasi PPN, e-faktur, unifikasi, bisa dan juga PPH pasal 21. Jadi dalam proses pelaporan SPT sendiri melalui sistem ataupun aplikasi itu kadang wajib pajak kan mengalami kendala nih Kak Nita ya, seperti misalnya laptopnya kena virus, terus database-nya hilang gitu, data korup, ataupun uploadan datanya itu dari si WP ini uploadan data pelaporannya itu nggak berhasil gitu, yang gitu-gitu yang tentang kendala sistem kayak data-datanya gitu. Nah itu biasanya banyak gitu kan Nita, nggak, jadi yang pertanyaan-pertanyaan WP yang kita bantu itu biasanya seputar dengan sistem, peraturan gitu, sertel gitu, atau juga kadang-kadang wajib pajak tuh salah misalnya menyetorkan pajak melalui SPT-nya.
Oh, berarti paling sering aplikasi dan peraturan perpajakan terbaru ya Kak Feby ya. Wah, berarti kalau gitu Kak Feby ini untuk peraturan perpajakannya nggak diragukan lagi ya Kak Feby ya. Ya Allah. Aduh, deg-degan saya kalau Kanita nanya gitu. Baik, Kak Feby, tadi kalau TPT itu kan ada melayani permohonan, itu bisa melalui online, bisa melalui langsung ya ke TPT. Iya. Nah, untuk helpdesk itu sendiri apakah hanya konsultasi melalui tatap muka langsung aja Kak Feby? Atau memang ada online-nya juga atau ada kanal-kanal lain? Ada. Jadi selain langsung wajib pajak bisa datang langsung ke KPP Madya Pekanbaru, wajib pajak juga bisa telepon kita, bisa melalui telepon dan juga bisa melalui chatting di WhatsApp. Bisa telepon ya Kak Feby ya. Nah, tapi kalau untuk wajib pajak yang datang langsung ke KPP Madya Pekanbaru, Kanita, pada saat masuk ke ruang TPT tuh nanti ada petugas, namanya petugas pengarah layanan. Jadi petugas pengarah layanan inilah yang akan mengarahkan wajib pajak mau kemana, apakah mau ke TPT ataukah mau ke helpdesk gitu. Jadi pengarah layanan akan menyambut wajib pajak yang datang. Nah, kalau tadi kan pertanyaannya, apakah Kak Hani di TPT juga ikut menyambut? Enggak. Jadi nanti yang menyambut bukan Kak Hani, petugas TPT. Yang menyambut ada nanti petugas pengarah layanannya. Ya, jadi WP nanti akan bertanya ke beliau gitu kan. Beliau akan bertanya ke WP, keperluannya apa Pak? Gitu. Apakah mengajukan permohonan? Berarti kan nanti dia akan diarahkan ke TPT, ataukah ingin berkonsultasi? Nanti diarahkan ke mejanya helpdesk. Nah, jadi nantinya tuh pengarah layanan akan membantu wajib pajak ngambilin nomor antrian Kanita. Nanti sesuai keperluannya tuh apa, nah nanti didistribusikanlah si wajib pajak ini kemana gitu. Untuk wajib pajak yang ingin berkonsultasi juga atau bertanya gitu, nggak punya waktu luang buat datang ke KPP Madya, itu bisa telepon Kanita, bisa komunikasi sama kita petugas helpdesk-nya. Bisa ya berarti ya, konsultasi melalui telepon ya Kak Feby? Boleh. Nanti diarahkan mungkin langsung ke umum dulu ya Kanita ya, nanti disambungkan ke kita di nomor 0761 29525. Oh, bentar. Bisa konsultasi melalui saluran telepon. Bisa Di 0761 29525. Catat kawan pajak. 0761 29525. Selain telepon ada lagi Kak Feby? WhatsApp boleh, chattingan sama helpdesk boleh lewat WhatsApp di 0821 8022 5337. Bisa diulang Kak Feby? 0821 8022 5337. Jangan khawatir Kanita, kawan pajak semua, insya Allah kita pasti balas sesuai dengan antriannya. Jadi yang mana yang duluan itu akan dibalas duluan gitu. Baik kawan pajak, sepertinya kalau petugas helpdesk ini sangat ringan tangan untuk membantu kawan pajak ya. Tulus. Kalau kawan pajak tidak punya waktu untuk datang langsung ke KPP, dapat berkonsultasi atau bertanya melalui saluran telepon atau juga melalui chat di saluran WhatsApp ya Kak Feby ya. WhatsApp. Nah, untuk jam layanan di KPP Madya Pekanbaru itu sendiri Kak Feby gimana jam layanannya? Jam layanan di KPP Madya Pekanbaru buat helpdesk-nya itu sama sih Kanita, dari Senin sampai dengan Jumat itu dari jam 8 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Kecuali buat bulan Ramadan kadang-kadang kan ada perubahan jam, ada pengaturan khususnya Kanita kalau di bulan Ramadan. Jadi jam 8 sampai jam 4 sore. Jam layanan yang dimaksud ini jam layanan helpdesk dan jam layanan TPT atau berbeda jam layanan helpdesk dan TPT gimana? Untuk layanan TPT itu jam 8 sampai dengan jam 16 itu non-stop ke Anita, tidak ada jam istirahat karena kan seperti yang kita bahas di awal tadi ada 3 loket TPT ya, jadi memang tidak ada jam istirahatnya. Jadi teman-teman TPT yang mau menyampaikan permohonan, laporan ataupun tanggapan-tanggapan tadi bisa disampaikan di jam istirahat. Berbeda dengan teman-teman helpdesk. Teman-teman helpdesk ini kan setiap harinya tugasnya hanya satu. Jadi kalau misalnya non-stop gimana gitu. Jadi nanti ada jedanya 1 jam dari jam 12 sampai dengan jam 1. Oh begitu. Berarti untuk jam layanan itu sama ya, jam TPT dengan helpdesk, hanya saja jam 6 dari jam 8 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Nah,
Tapi ada perbedaan untuk pelayanannya pada saat jam istirahat. Untuk jam istirahat TPT tetap membuka layanan karena memang ada 3 loket ya, bisa bergantian. Tetapi untuk helpdesk ada jam istirahatnya. Kasihan kalau KPP-nya nggak istirahat makan siang ya. Nanti jawabnya jadi pusing dia. Nggak fokus. Nah, untuk pelayanan di KPP Madya sendiri itu ada biayanya nggak sih? Aduh, jangan ditanya Kak Nita, pasti nggak ada. Nah, kawan pajak semua, untuk seluruh pelayanan di KPP Madya Pekanbaru itu tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, ini berlaku juga untuk pelayanan di kantor pajak seluruh Indonesia Kak Nita ya. Kantor pelayanan pajak melayani wajib pajak itu harus dengan sepenuh hati, tidak dipungut bayaran, jadi gratis. Tidak ada bayar-bayar Kak Nita. Ya, berarti kawan pajak seperti kata Kak Febi, pelayanan di KPP Madya Pekanbaru adalah gratis alias tidak dipungut bayaran. Dan pelayanan di KPP Madya Pekanbaru sama dengan pelayanan di kantor pajak dimanapun berada se-Indonesia Raya. Tidak ada pungutan biaya atas pelayanan yang diberikan. Nah, kami juga meminta kepada kawan pajak untuk bantu kami menjaga integritas, untuk tidak memberikan apapun kepada petugas kami. Begitu ya? Apapun itu, dalam bentuk apapun itu. Karena tadi sudah ada T ya. T-nya tulus. Hati-hati di jalan gitu ya kan itu kan. Itu sudah beda tulus. Nah, baik, tadi kan biaya tidak ada ya, gratis ya, melaksanakan pekerjaan dengan tulus, dengan ikhlas ya. Nah, kalau mau tanya nih, suka duka nih di frontliner KPP Madya Pekanbaru kan sudah 3 tahun ya, sudah 3 tahun pasti ada ketemu beda-beda ya WP-nya ya, ada saja mungkin ada suka, ada duka yang dihadapi oleh Kak Hani, Kak Febi. Boleh dong cerita-cerita ke kita, sukanya apa, dukanya apa? Mungkin dukanya dulu kali ya. Dukanya boleh. Dukanya hampir nggak ada sih Kak Nita dukanya. Benar nih Kak Febi. Memang kita kan kalau ketemu orang itu kan dengan karakteristik orang yang berbeda-beda, setiap hari pula ketemunya gitu kan. Tapi kita berusaha penyuluh di KPP Madya Pekanbaru nih Kak Nita, luar biasanya. Kita menjadikan karakter yang berbeda-beda itu malah menjadi suatu bukan duka, suka gitu. Jadi kita mencoba mengambil sisi positifnya. Oh, kita jadi tahu, oh ada ya karakter begini, ada karakter begitu gitu. Jadi pengetahuan kita terhadap karakteristik orang gitu kan Nita. Jadi suka gitu. Jadi yang mana kita bisa ketemu orang gitu. Kita bisa bantu orang, kita bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi prinsipnya penyuluh di KPP Madya Pekanbaru itu gitu kan Nita. Super sekali ya KPP dia. Inilah makna tulus yang tadi. Iya benar, senang sekali berbicara dengan Kak Febi nih ya, penuh dengan positif ya bawaannya. Positive vibe gitu ya. Iya, positive vibes. Jadi mau request helpdesk-nya Kak Febi aja bisa nggak tuh Kak? pasti bisa. Nggak bisa karena kita di KPP Madya Pekanbaru itu ada 6 orang. Oh begitu. Dan harus bergantian biasanya. Ada piketnya. Ada piket. Oh berarti itu yang tadi 1 orang 1 ya Kak Febi? Iya, Ya? Jadi orang setiap kalau hari dari ada request nih dari Senin sampai Jumat Kak Febi nggak bisa ya? Mungkin kalau pajak ini paling seneng lihat Kak Febi. Saya mau Kak Febi dong, nggak bisa ya Kak Febi ya? Nggak bisa. Karena kita gantian kawan pajak. Jadi udah ada jadwalnya. Kita harus sama rata. Gitu. Kak Hani gimana suka dukanya menjadi petugas TPT? Lebih banyak sukanya sih Kak Anita, karena kan saya itu baru ya termasuk. Jadi masih cimit-cimit. Saat di belakang saya nggak ada tuh, sebelum di TPT saya di back office Kak Anita. Sebelumnya saya belum punya pengalaman bertemu wajib pajak bagaimana. Tapi sejak diletak di front office di TPT, saya selain nambah wawasan untuk saya sendiri kayak peraturan-peraturan terbaru, pokoknya apa yang nggak ada di belakang, saya juga bisa itu kayak yang dibilang Kak Febi, mempelajari karakteristik orang-orang. Begitu. Udah banyak kayaknya ilmunya. Banyak ilmunya ya. Jadi kalau misalnya kita habis melayani WP, apalagi kalau layanannya itu selesai dan tuntas dari, ya, tuntas ya. Dan dari wajah WP-nya itu terpancar, berbinar-binar gitu. Jadi kayak berasa bermanfaat bagi orang lain itu kan nggak ada hal kayaknya yang lebih luar biasa buat manusia bila mana dia bermanfaat bagi orang lain. Super sekali. Tidak salah memang pemilihan frontliner di KPP Madya Pekanbaru ini ya Kak Hani dari KPP ya.
sampai tuntas layanannya kita juga senang. Senang ya, senang bisa membantu, Iya. senang memberikan pelayanan yang terbaik kepada kawan pajak Iya. semua. Dan kalau menggantung pun perasaan kita nggak enak. Baik, senang sekali saya berbicara dengan Kak Feby dan Kak Hani ini. Saya kok menjadi merasa, wah, mereka ini ternyata memang sangat-sangat bermanfaat Itu ya. pasti nggak merasa Online. salah memilih bintang tamu hari ini. Iya, saya tidak mungkin salah dong. Oke, iya. Saya memang ini sudah melalui pemilihan, bukan berarti yang lainnya tidak baik, tapi saya tahu bagaimana wajah-wajah ceria ini bisa bercerita di depan kawan pajak semua di podcast kita kali ini. Baik, senang sekali bercerita bersama kakak-kakak cantik frontliner di KPP Madya Pekanbaru. Tidak salah ya, sekarang narasumber kita kali ini adalah yang wajah-wajah penuh keceriaan. Tapi kita juga nggak kalah seneng ya Hani ya. Ya. Kita tuh MC-nya hari ini tuh luar biasa cantik juga. Wah, besok kita Ada. buat lagi deh podcastnya. Soalnya kayak ada yang berubah gitu kan. Apa ya gitu. Ini namanya tidak mau kalah ini. Hari ini Kak Nita tuh kayak lebih menyala Kak Nita gitu. WP kita juga ngeh Kak Bibi, Ngeh. biasanya Bertukar peran anjir MC hari ini tuh lebih gimana gitu. Oh, berarti nih kalau seperti sekarang dibilang menyala frontliner KPP Madya Pekanbaru, inilah dia Boleh, wajahnya boleh. ya. Baik, sebelum kita menutup perjumpaan kita di podcast kali ini, ada closing statement nggak dari para narasumber kita kali ini? Ada yang mau disampaikan? Boleh Kak Hani atau Kak Feby? kalau dari yang kita bahas tadi mulai dari 5S, senyum, salam, sopan, santun, Tulus. tambah T-nya Tambah T-nya. tulus, kemudian rasa senang kita setelah berhasil melayani WP sampai tuntas, boleh kali ya kita kasih closing statement itu, sepenuh hati melayani, Anda puas, kami senang, pajak terkumpul, Indonesia maju, jaya, jaya, jaya. Wah, keren sekali closing statementnya dari Kak Hani. Baiklah kawan pajak semua, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari kawan pajak, dan tak lupa kami juga sangat mengucapkan terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, terkhusus kepada para wajib pajak di KPP Madya Pekanbaru. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya sudah menjalankan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Dan kami sampaikan kembali bahwa segala pelayanan yang diberikan oleh KPP Madya Pekanbaru tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, di akhir episode kali ini kami memohon maaf jika pada kesempatan kali ini terdapat kesalahan, kata, ucapan, atau tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati para kawan pajak semua. Saya Anita mengucapkan terima kasih, dan juga ada Saya Hani. Saya Feby. mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di episode Rujak KPP Madya berikutnya. Pajak kuat, Indonesia, Indonesia maju. Bye.